Ada dua cara. Yang pertama itu ketika kita menghadapi sebuah masalah, buat para penyintas, sebenarnya nggak cuma penyintas doang sih. Kita semua ketika ada masalah itu ada yang teknik meditasi, namanya mindful breathing meditation. Jadi kayak kita tim Seluruh Dewi itu membantu para penyintas untuk menguatkan secara mental, dukungan secara mental. Dari manfaatnya sudah jelas ya, ada banyak banget yang terutama meningkatkan kesehatan mental. Oke, kita sambut psikolog kita sore hari ini, Mas Habib Bisma Yunas M, psikolog. Boleh tepuk tangan dulu. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Selamat sore Mas Bisma. Oh, ya. Oke. Wow, mic-nya beda sendiri. Oke teman-teman, selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Ini udah jam 4:30, masih semangat ya? Semangat. Oke, ini kali ini saya sebagai psikolog mau kita sama-sama ngulik sih sebenarnya, bukan cuma saya aja, sama teman-teman juga dari sisi psikologis ya, hubungannya sama yang penyintas pinjol. Gimana nih kayak reaksinya tuh ada berbagai macam ya, yang seperti kita tahu di beberapa berita ada yang sampai depresi atau bahkan ekstrim case-nya itu sampai bunuh diri, ya itu kan yang sangat miris, kita melihatnya juga. Wah, ternyata dampak psikologisnya tuh sampai seperti itu gitu. Nah, hari ini saya akan mengulas dan mengajak teman-teman mengulik gimana sih cara menghadapi dan mengatasi, menangani ketakutan yang berlebih gitu, dan dari sisi penyintas kayak gitu. Oke. Mau sambil berdiri mungkin? Oh iya, boleh. Oke, nutupin terima nggak ya? Enggak, silakan. Oke, di sini secara kehidupan sehari-hari itu kan ada takut, khawatir, sedih, frustasi. Mas Bisma, sini aja. Oh ya, takut, khawatir, sedih, frustasi, panik, bingung gitu kan, masalah sehari-hari itu timbul karena ada apa teman-teman? Ya? Ada sebuah masalah ya. Nah, bagus. Ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat konsep dasarnya itu ketika ada masalah itu seperti apa sih. Ini kan reaksi wajar ya, ketika teman-teman ada masalah, teman-teman pernah kerasa marah gitu ya. Ngerasa marah, ngerasa kecewa sama temennya sendiri, atau enggak yang sudah punya pasangan kecewa sama pasangannya ketika ada masalah kayak gitu. Oke. Nah, apa itu masalah? Masalah itu secara konsep dasarnya adalah adanya gap ya, adanya perbedaan antara realita dan harapan, realita atau kenyataan dan harapan atau hal yang diinginkan terjadi. Nah, konteksnya di kasusnya yang penyintas pinjol, jadi ini kan harapannya kan ingin mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan yang sangat urgent gitu ya, buat memenuhi kehidupan sehari-hari, dan realitanya ternyata pinjolnya ilegal dan punya masalah nih, terus diteror, diancam. Kemudian dari gap masalah ini muncullah sebuah kecemasan teman-teman. Nah, jadi kecemasan itu tuh salah satu reaksi stres. Jadi kecemasan itu bisa meledak sewaktu-waktu ya ketika kita mendapatkan sebuah masalah gitu. Nah, nanti kalau kecemasan itu nggak segera diredam, nanti bisa jadi gangguan. Nah, jadi kayak istilahnya anxiety disorder, gangguan kecemasan. Kalau kita di dalam kecemasan saja itu masih dalam taraf aman, ya nggak juga aman-aman juga sih, maksudnya masih bisa dikasih bantuan lah dari orang untuk sekitar. Tapi kalau udah gangguan, nah itu butuh penanganan dari psikolog ataupun psikiater. Selanjutnya, nah di sini tuh ada proses kecemasan. Nah, ketika kita mengalami kecemasan, itu tuh ada terjadinya perubahan secara kognitif, fisik, tubuh kita, dan sebuah perilaku. Jadi ketika teman-teman punya masalah dan cemas, itu kan teman-teman lebih cenderung tidak bisa memikirkan secara rasional. Kalau aku melakukan hal ini, itu dampaknya apa sih? Itu akan mengganggu pemikiran teman-teman. Makanya sampai ketika ada masalah yang sangat mendalam, penyintas pinjol itu bisa sampai depresi dan tidak berpikir panjang, ya ekstrim sampai bunuh diri, atau enggak ketika punya pasangannya ditinggal. Jadi mereka nggak mikir ya udah
aku mengorbankan pasanganku gitu kan juga tidak memikirkan secara panjang ya kayak gitu. Lalu ada fisik dan perilaku yang terutama. Nah di sini tuh ada 4 lingkaran, kayak lingkaran jahatnya kecemasan. Jadi yang pertama itu merasa cemas dan ingin mengatasinya. Sebenarnya ketika kita cemas, kita tuh kayak sadar bahwa wah ini masalahnya besar nih, aku merasa cemas dan ingin mengatasinya, tapi nggak tahu dari mana caranya, mulai dari mana. Lalu lanjut ke proses kedua, mencoba melawan situasi yang tidak nyaman. Nah ini aku pengen melawan, tapi udah bener atau belum ya gitu. Nah di antara proses 1 ke 2 itu tuh ada 3 respon. Ini respon otomatis dan tiap orang-orang tuh beda-beda. Ada fight, flight, sama freeze. Fight itu melawan, jadi ketika ada masalah, merasa cemas, teman-teman tuh ada yang karakternya mau melawan. Lalu yang flight, teman-teman tuh malah menghindar. Ketika ada masalah, itu jadi menghindar. Jadi kayak suka jogging dari masalah, lari dari kenyataannya, lari dari masalah kayak gitu. Lalu freeze itu lebih ke dia nggak mau ngapa-ngapain, jadi kayak beku aja, diem aja gitu. Dia bingung, aku harus bagaimana gitu. Dan ini ketiga respon ini di tiap orang tuh beda-beda, tergantung ke karakter pribadinya. Lalu selanjutnya ada merasa lega sementara, misalkan ketika sudah dapat tempat curhatan nih gitu, misalkan sudah datang ke sedulur dewe nih gitu, akan merasa lega. Tetapi akan ada siklusnya lagi, ternyata kecemasan kembali meningkat. Nah, lalu gimana nih caranya biar kita memutus lingkaran ini? Selanjutnya. Nah, sebelumnya ini yang saya bicarakan tadi ya, ada fisik sama mental, responnya itu udah jelas kayak secara fisik sakit kepala, sakit punggung, sesak nafas, jantung berdetak lebih kencang ya, kayak kita lagi emosi itu mesti deg-degan terus gitu. Secara mental khawatir iya, serangan panik iya. Di sini siapa yang punya masalah sampai nggak bisa tidur, coba angkat tangan. Ketika ada masalah sampai, oke emang nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Saya juga kadang kalau ada masalah juga nggak bisa tidur kok. Oke gitu ya. Lalu mudah marah dan bersalah, istilahnya anak zaman sekarang apa? Baper gitu ya, kayak kesinggung dikit marah gitu. Terus tahu-tahu aku tadi ngelakuin ini kayak aku salah banget ya kayak gitu. Nah, ketika situasi antara fisik dan mental ini bisa dibilang kurang sehat, kita tuh nggak bisa problem solving. Jadi ketika kita ada keadaan cemas, problem solvingnya kita tuh terganggu. Jadi makanya nggak bisa memikirkan hal-hal risiko terburuknya yang terjadi gitu. Jadi kayak bingung mau ngapain. Nah di sini jadinya memang perlu penanganan agar untuk meredakan dari respon mental dan fisik ini biar problem solvingnya bisa kembali meningkat, kembali ke seperti semula lah untuk meredam si kecemasannya. Oke, selanjutnya. Nah, ada 2 cara. Yang pertama itu ketika kita menghadapi sebuah masalah, buat para penyintas, sebenarnya nggak cuma penyintas doang sih. Kita semua ketika ada masalah, itu ada yang teknik meditasi, namanya mindful breathing meditation. Jadi kayak kita take a deep breath gitu, menghirup nafas dalam-dalam selama ya berjalannya 5-10 menit gitu. Hirup lalu dikeluarkan. Hirup baru dikeluarkan gitu. Dan dilakukan berulang sama coba dikosongkan pikiran dulu. Kita menyadari bahwa aku sekarang ada di sini, aku mempunyai beberapa masalah di sini dan aku yakin bisa mengatasinya gitu. Bukan berarti karena penyintas itu segala macam masalah pinjol solusinya, bukan seperti itu ya. Oke. Lalu selanjutnya ada PFA, jadi psychological first aid gitu. Nah sebenarnya sedulur dewe ini sudah menerapkan konsep psychological first aid. Jadi tim sedulur dewe itu membantu para penyintas untuk menguatkan secara mental, dukungan secara mental. Dari manfaatnya sudah jelas ya, ada banyak banget yang terutama meningkatkan kesehatan mental dan menguatkan mental para penyintas. Selanjutnya, nah ini kayak ilustrasi mindful breathing. Jadi kita sejenak untuk menenangkan diri dulu ketika kita menghadapi sebuah masalah. Kalau masih dalam kode emosi kan kita nggak bisa berpikir secara sudut pandang luas ya. Nah itu harus ditenangkan diri dulu
di calm down dulu, kita nafas pelan-pelan, lalu kita rasakan, kita sadari bahwa sekarang aku sedang ada masalah gitu. Terus aku menenangkan diri dulu, aku punya beberapa alternatif solusi yang bisa diberikan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, ketika mindful breathing ini belum bekerja terlalu baik, kita menuju ke selanjutnya. Nah, psychological first aid. Ketika kesulitan menghadapi diri sendiri, kita perlu bantuan orang lain. Yang pertama dan utama sebenarnya orang terdekat. Nah, kalau misalkan orang terdekat itu kurang mampu, ya pasangan boleh, gitu. Atau yang keluarga lainnya boleh, gitu. Yang bagi yang berpasangannya. Kalau single gimana? Ke temennya nggak apa-apa, gitu. Nah, itu memang membutuhkan orang lain untuk membantu. Seenggaknya dari yang 3 konsep ini, look, listen, dan link, dari ketiga ini nanti akan kita terbantu nih. Misalkan ketika suami istri atau enggak pasangan gitu, ada masalah terus gak enak nih aku sama pasanganku, nanti aku kena semprot, kena marah gitu. Nah, itu bisa datang ke orang lain untuk mendapatkan bantuan. Contohnya kalau konteksnya pinjol, penyintas pinjol, bisa datang ke sedulur dewe. Nah, sedulur dewe ini punya trik situ ya, dan itu konsepnya sama seperti psychological first aid gitu. Diamati masalah dan kenali masalah yang muncul, lalu bersedia mendengarkan keluhan masalah dari penyintas, lalu ini link menghubungkan. Nah, sedulur dewe juga ingin menghubungkan sesama penyintas untuk saling menguatkan secara psikologis, secara mental. Jadi seperti itu gambarannya. Memang prosesnya itu sangat kompleks, tetapi memang kita perlu sadari dan perlu menghadapi sih, jangan sampai lari dari masalah. Karena kalau kita lari dari masalah, itu akan terus berlanjut dan sampai nggak selesai, bahkan bisa jadi kayak istilahnya unfinished business kayak gitu. Jadi ketika tahun ini ada masalah nggak diselesaikan, bisa jadi 5 tahun ke depan masalah itu akan muncul lagi dan akan menyerang mental kita. Oke. Terima kasih, cukup seperti itu dari penjelasan saya. Saya kembalikan ke Teh. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Mas Bisma, seorang psikolog kita, psikolog muda ya. Ini jadi nanti teman-teman juga tadi kalau misalnya yang mungkin lagi cemas ini karena banyak banget nih Mas Bisma yang di grup kita ya, yang member-member grup ini setiap hari pertanyaannya, aku overthinking kak, aku gini gitu. Jadi ya itulah kita di sini. Aku juga harap teman-teman yang udah penyintas gitu, yang udah move on, tolong spiritnya ditularkan kepada teman-teman kita yang masih baru-baru aja gitu ya, baru-baru down gitu. Jadi supaya teman-teman juga hatinya tambah kuat gitu ya, kan sharing gitu. Apa tadi support system gitu ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita ke yang satu lagi nih, narasumber kita yang kayaknya udah ditunggu-tunggu. Kayaknya udah tunggu-tunggu ini ya, dari tadi pada banyak ketemu. Oke, kalau sudah langsung aja yuk kita sambut Bang Alexander atau biasa dipanggil dengan Bang Jo. Boleh tepuk tangan. Selamat